Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai pantangan yang diucapkan ketika panjenengan sudah memiliki pasangan nggih atau berumah tangga. Monggo disimak dulur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kata pantangan dalam hubungan keluarga atau pasangan nggih, bagi yang sudah memiliki pasangan, ini tidak boleh diucapkan atau tidak boleh dibiasakan karena akan mengundang atau memerintah semesta untuk mewujudkan. Kata-kata ini mengandung kekuatan. Di Jawa dulur ada yang namanya bahasa kasar, madya maupun kromo inggil, di mana nguku ini bahasanya kan kasar kalau menurut orang Jawa nggih. Nah, bahasa nguku ini kalau digunakan dengan orang yang di atas kita, ini tidak sopan sekali. Pasti dianggap sebagai orang yang kurang ajar, tidak punya etika. Memang di Jawa itu masalah etika dan moral adab itu utama dulur. Tetapi kalau zaman sekarang nggih, saya rasa banyak orang Jawa yang kehilangan ya bahasanya sendiri. Ngomong juga bahasa kromo itu banyak yang ndak bisa, ndak ngerti. Akhirnya kalau ngomong ya bahasanya kasar, sehingga di telinga itu kalau didengar itu kayak ngeres gitu. Dan sayangnya lagi bahasa ngoko kasar ini kok yang kadang loh nggih, malah justru orang yang menjadi panutan. Omongan-omongan kasar dianggap sesuatu hal yang lucon. Padahal kata-kata kasar itu sangat berpengaruh loh dulur dengan kepribadian ya. Nah, apalagi panjenengan yang sudah punya pasangan ya, yang sudah berkeluarga, jangan pernah mengucapkan 7 kata ini karena kata-kata ini memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi ucapan panjenengan meskipun hanya bercanda. Jadi hati-hati dulur nggih, tidak semua kata-kata yang tidak baik itu bisa jadi guyonan, apalagi bagi yang sudah memiliki pasangan. Ini sangat menjadi pantangan bagi orang yang sudah berpasangan nggih. Nah, kata-kata pantangannya itu apa saja? Yang pertama, tak pegat. Tak pegat artinya adalah tak ceraikan. Entah itu dengan guyonan nggih, apalagi dengan nada yang sedikit marah, itu tidak diperbolehkan dulur. Kenapa? Karena kata-kata itu kalau tidak terjadi pegatan atau cerai beneran, maka akan menyumbat rezeki panjenengan sendiri dalam rumah tangga panjenengan. Soro, kangelan, seret sandang pangani. Kalau tidak berakhir hubungannya, maka pengaruhnya ke rezekine panjenengan. Akhirnya golek penggawean enek sing angel. Golek sego sak puluhan, naik kuwi direwangi jungker wali. Karena apa? Mengatakan hal itu, ya apalagi yang ngomong laki-laki. Pantangan sekali. Gak di Jawa saja nggih dulur. Iki Jawa sing dulunya belum terkontaminasi agama-agama loh ya. Apalagi bagi yang beragama. Yang agamanya Islam ndak boleh toh ngomong tak ceraikan walaupun hanya bercanda. Di Jawa juga sama. Walaupun dulu belum mengenal agama, itu sudah menjadi pantangan dulur. Kata-kata tak pegat itu ndak boleh. Kemudian yang kedua, kere-kere. Kere itu artinya miskin atau ndak mau. Kalau ngucap sama pasangannya kere itu bisa berarti moh, ndak mau ya. Atau ngatain pasangannya kowe reok kowe iki, artinya miskin atau geragas. Nah, kalau sering mengucapkan hal itu kepada pasangannya, yang terjadi adalah kangelan leh golek sandang pangane, kesusahan
Kenapa? Karena kata kere itu artinya menolak, dan kata kere itu menghadirkan energi negatif yang mana menginginkan kemiskinan. Dan ini biasanya sering terjadi pada pasangan yang masih muda, yang sering bertengkar, ya ngomongnya nggak dipikir asal nyeplos. Nah, padahal kata-kata ini bisa mengundang untuk mewujudkan apa yang menjadi ucapannya. Jadi jangan mengulang-ulang kata-kata yang menjadi pantangan dulur. Ini sama dengan law of attraction. Kemudian kata pantangan yang ketiga, modaro, artinya mampus, matilah kau. Kasar sekali nggih dulur kata modaro ini. Nah, yang ditangkap semesta adalah ketika mengatai pasangannya modaro, ini bisa berefek pada akan berpisah, cerai, entah itu hidup atau mati, atau ditinggalkan. Nah, jadi hati-hati kalau lagi seneng sama pasangannya, gak usah nemen-nemen leh pamer. Begitupun juga kalau lagi bertengkar, itu kontrol diri. Jangan sampai berkata yang bisa mengundang semesta untuk mewujudkan perkataan itu tersebut. Sepele tapi efeknya gede. Sudah banyak dulur yang mengalami hal ini. Kalau toh ndak cerai, Fitka tetap langgengi, tapi lihat kehidupannya. Ndak ada dulur kehidupan yang bahagia kalau selalu mengatakan kata-kata kasar dalam rumah tangganya. Pasti ada salah satu yang merasa tertekan batinnya. Kata-kata itu sangat nyelekit sekali loh bagi orang yang tahu adab loh ya. Berbeda kalau orang yang sudah biasa berbicara kasar, mungkin hal itu dianggap sesuatu yang wajar, tetapi tidak dengan orang yang tahu etika dan moral. Yang keempat, minggato, artinya tinggalkan, pergilah. Nah, kata minggato ini ditangkapnya semesta adalah sebagai perintah untuk menjauhkan rezekimu. Walaupun bicaranya cuma dengan pasangan gitu lur. Pasangan itu rezeki loh sejatinya. Tetapi orang itu kadang rezeki apa nih malah golek nih ini kok malah ngupeni ini kok golek nih sandang pangane kok rezeki piye. Ketahuilah dulur, orang yang punya pasangan itu rezekinya sering banyak dari yang tak terduga. Asalkan pandai bersyukur loh ya. Kalau nggugoni kurang, selawase urip ora enek ayem. Jadi kalau bertengkar nggih jangan sampai bilang minggato. Itu kalau diterima pasangan sebagai sesuatu yang benar-benar ngusir, maka dia akan pergi, ditinggalkan. Kalau toh itu menjadi kebiasaan, biasa aku ngomong kayak gitu dan pasanganku ngerti kok kayak gitu. Tapi lama-lama dulur, perasaan manusia itu sangat perasa, lembut sekali. Kadang dimana moodnya itu tidak baik, kata-kata yang sudah biasa dilontarkan dan tidak berefek baginya, tapi bisa menjadi hantaman keras ketika kesensitifannya ini muncul. Kalau tidak ditinggalkan pasangannya, maka rezekinya yang menjauh. Karena kata minggato berarti pergilah. Yang kelima, kata pantangan ya, bosok we, artinya ini adalah busuk kamu. Kata-kata ini ya, ngodo-ngodo bosok we, ini kembalinya nggih bermakna selalu sial, kangelan. Maka kalau panjenengan kok sering mengatakan bosok we pada pasangannya, jangan heran lek mergawimu kuwi kangelan, urusanmu ki sering kesandung-sandung, gak beres-beres, ada saja masalahnya di dalam pekerjaanmu. Salah satunya bisa jadi omongan bosok we itu sama dengan membusukkan keadaan diri sendiri. Jadi kalau sama pasangan jangan sampai berkata seperti itu nggih dulur. Lek karo koncomu, konco kentel piye Fitka? Ya terserah, konco kentel itu terkadang tidak berimbas dulur. Mau ngomong sedekat apapun ya, pisu-pisuhan tapi pisuan guyon kuwi gak berimbas. Tetapi kalau dengan pasangan itu berimbas sekali. Kenapa? Alasannya apa? Karena pasangan ya, suami istri itu adalah garwa. Garwa itu sigarane nyawa, belahan jiwa, belahan hati. Kalau salah satunya itu busuk, ya satunya pasti terkontaminasi. Yang namanya satu tubuh,
Nah, berbeda dengan kalau sama teman. Teman itu kan orang lain, jadi tidak berefek pada kehidupanmu. Apalagi sama teman akrab, guyonan biasa. Jadi jangan pernah bawa bercandaanmu dengan temanmu ke rumah tanggamu. Benar-benar dijaga dulur kalau sama dengan pasangan itu, ucapan itu nggih. Nggak hanya sama pasangan saja dulur sebenarnya, tetapi sama anak juga. Kenapa? Anak kuwi kan bagian dari darahmu, darah dagingmu. Maka apa yang kau ucapkan pada anakmu itu akan kembali juga. Panjenengan merasakannya. Wis to dulur, meskipun kaki ini letaknya di bawah, mata di atas, tetapi ketika kaki tersandung dan berdarah, maka mata ini juga akan mengeluarkan air mata sebagai tanda kesedihan karena masih bagian dari tubuh. Jadi sama dengan anak itu, makanya ndak boleh nggih ngomong bosok we niki pasangane dianaki ya. Yang keenam, jangan ucapkan kata janapes. Artinya ini adalah sial, berarti mengundang kesialan, sering nemu halangan. Satu kali mengalami apes, ya sudah, jangan malah ditambahi dengan kata-kata janapes kimang. Apalagi ngomong dengan pasangannya. Kenapa? Karena ketika panjenengan ngomong janapes, yang respon itu pasanganmu, dan hati pasanganmu itu pasti kesendal. Ada rasa kekhawatiran, kepanikan, dan mikir. Hasil dari itu berimbas pada diri panjenengan. Maka kondisi rumah nggih, ketika salah satu pasangan ada yang pikirannya, ucapannya itu sinkron, memiliki kekuatan kata-kata untuk mewujudkan, maka bisa terjadi. Nah, mulai sekarang jangan mengatakan pada diri sendiri janapes nggih, karena akan menemukan banyak halangan lagi. Dan ini berhubungan dengan rezeki. Lah terus lek pancen apes tenan terus piye Mbak Fitka? Piye? Kudu miso-miso, kudu piye? Kalau misal ke ngalami apes, nggih, panjenengan itu tetap tanamkan rasa syukur di mana keapesanmu itu sampai segitu, gak sampai nemen. Coba bayangkan, bandingkan dengan keapesan orang lain yang lebih dari panjenengan. Tentunya ndak mau toh mengalami hal yang sama. Makanya kalau merasa diri apes, tetap ucapkan matur nuwun Gusti Pangeran. Kok gak sampai kedadian koyo ngini mek gur ngene tok. Nah, kata-kata itu menandakan bahwa ada harapan yang lebih baik lagi yang memutus peristiwa yang panjenengan alami. Dan yang terakhir adalah kata-kata wes ra dadi. Artinya apa? Gagal. Kalau ngomong sama pasangan, sama anak, jangan bilang seperti itu dulur. Kegagalan yang dialami pasanganmu, jangan bilang mengatakan wes ra dadi. Kata-kata itu bisa mewujudkan kegagalan berulang-ulang atau tidak merasakan senang. Sepele banget nggih dulur, tapi itu kata pantangan. Kenapa sih di Jawa itu kok banyak sekali pantangannya? Karena gini dulur, asli niki wong Jawa ki akeh sing ndablek. Lek diomongi kuwi akeh gak percayane, akeh mbantahe. Mesti selalu tanya, "Nyapo? Kenapa?" Mosok ngono tok kok nyepelek nih itu loh dulur. Makanya leluhur dahulu itu selalu memberi wejangan yang baik-baik. Kalau kamu gini nanti akibatnya begini loh. Tapi kalau zaman modern sekarang saya rasa banyak yang ndak ngugemi lagi. Dianggap itu hal yang biasa. Ya kalau tidak terjadi apa-apa ya karena memang orang sekarang banyak yang tidak mumpuni. Makanya apa-apa dilanggar ya nggak terjadi apa-apa. Tapi bagi orang yang ngugemi nggih dulur, dia akan menjaga perilakunya, tutur katanya. Ini yang akan membuat segala langkahnya itu mantep, trep dan kebaikan mengelilinginya. Monggo dulur, sareng-sareng kita galakkan lagi nggih etika, moral dan adab kita, nyenengke pasangane, ngatur kata dan sikap nggih. Yang menjadi pantangan itu jangan diucapkan karena pengaruhnya itu selain kepada rezeki, kesehatan dan juga keharmonisan.
Saya itu sebenarnya miris loh kalau lihat orang Jawa itu ngomongnya kasar. Kowe itu kasar bagi saya nggih. Sampean, jenengan, panjenengan, gitu loh. Di telinga itu didengar enak. Perilaku yang baik itu dimulai dari kata-kata yang keluar itu yang baik-baik. Sing demen misuh-misuh, ayo saidik-idik dikurangi, nggih, supaya hidup kita ini jadi berkah, supaya apa yang selalu kita ucapkan ini dadi mandi, nggih. Omong apik dadine apik, nggih. Tapi kalau mulut sudah rusak, ngomongnya itu suka yang kasar-kasar. Itu kalau ngomong itu banyak gak dadine dulur, gak mandi. Semisal bisa itu ya ndak ada racunnya. Berbeda orang yang selalu menjaga ucapannya supaya tidak kasar, supaya tidak nyelekit, nyakiti, nggih. Setiap kata yang terucap ketika sekali dia berkata, kok gelem ngomong elek sepisan, kasar sepisan, itu semesta cepet mewujudkan. Karena omongane wong sing lecek kuwi ge enek bisane, omongane wong sing apik itu juga keluar dari hati yang baik. Walaupun tidak semuanya nggih, tapi mengenai pencitraan dan lain-lain yang namanya energi dan vibrasi itu tidak bisa dibohongi dulur. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya nggih dijauhkan dari sengkolo nggih. Apa yang menjadi ucapan kita, yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik-baik selalu dikabulkan. Saya Fitrika, salam rahayu.